Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ba'du. Alhamdulillah, rahimakumullah, kita lanjutkan. Akhir kemarin kita sudah masuk ke i'rab. Kita sudah bahas tentang apa itu i'rab, tanda-tandanya yang empat. Penting untuk antum kuasai betul ya terkait i'rab. Nah, nanti itu bagian dari inti materi kita. Baca kitab itu harus ngerti i'rab. Ketika sudah tahu i'rab, nanti tinggal nyari sebab-sebab i'rab. Ya, kalau sudah antum gak asing lagi dengan kata rofa, marfu beserta tanda-tandanya, terus misalnya jar majrur beserta tanda-tandanya, nasab mansub beserta tanda-tandanya, sudah tidak asing, berarti tugasnya tinggal bagaimana mencari atau menemukan sebab suatu kata itu beri'rab, rofa, jar atau nasab. Ya, saya tinggal cari sebab, maka sudah ringan tugas berikutnya. Intinya seperti itu. Yang penting antum sudah sudah betul-betul ngerti terkait makna i'rab, macam-macamnya dan tanda-tandanya. Insya Allah nanti akan sangat mudah. Oke, kita lanjut ke informasi penting yang keenam dan yang terakhir di bagian ini, yaitu tentang huruf athof. Saya katakan huruf athof ini juga penting karena dia banyak sekali dalam kitab. Pedoman umumnya antum pahami, insya Allah nanti mudah. Kemungkinan huruf athof ini namanya saya ulang secara teori, tapi nanti akan banyak didapati di soal, di latihan ya. Maka dari awal ini antum upayakan bisa memahami, karena dia sebenarnya mudah tapi paling sering bikin santri bingung. Kalau udah dapat titik logikanya pasti enak, pasti gampang. Oke, kita langsung saja. Yang keenam, huruf athof. Ayo coba baca. Huruf athof. Huruf athof adalah huruf yang menyambungkan antara satu kata dengan kata yang lain yang sejenis secara makna dalam i'rab. Ya. Huruf athof. Nah, ini urgensinya adalah di takrifnya, pengertiannya. Antum paham pengertiannya, selesai. Ya, jadi fokus di memahami pengertian. Antum nggak perlu ulang-ulang lagi nanti kalau udah ngerti apa itu huruf athof, pengertiannya. Huruf athof adalah huruf yang menyambungkan antara satu kata dengan kata lain yang sejenis secara makna. Nah, itu poin ke dalam i'rab. Menyambungkan antara satu kata dengan kata lain yang sejenis secara makna. Ingat, itu poin utama. Menyambungkannya kemana?
menyambungkannya ke dalam i'rab yang sama. Ya, menyambungkannya ke dalam i'rab yang sama. Nah, ingat, kata ada berapa? Dalam bahasa Arab. Jenis kata ada berapa? Ya baru aja beberapa halaman yang lalu. Kata ada berapa? Ada 3. Ya. Jadi itu menyambungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Berarti nanti misalnya fi'il dengan fi'il itu bersama. Ya, nggak mungkin fi'il sama isim, nggak mungkin. Mustahil. Oke, itu kuncinya itu. Berarti kalau isim sama isim. Nah, ingat lagi sejenis secara makna. Sudah sejenis dulu intinya berarti. Kata lain yang sejenis, berarti sejenis ya. Kata dalam bahasa Arab ada 3. Kalau huruf udah nggak mungkin lah. Kan nggak mungkin huruf di atof. Berarti di sini fokusnya adalah isim dan fi'il saja. Berarti yang sejenis berarti isim ya sama isim. Nggak mungkin isim sama fi'il. Kemudian secara makna. Kemudian nanti dilihat, misalnya sudah isim sama isim, dilihat kesamaan maknanya. Ya, ingat bukan arti. Beda loh arti dan makna. Misal di contoh ini aja dulu ya. Zaid, qoma Zaidun wa Amrun. Ya. Zaid dan Amr sejenis nggak? Apa dia jenisnya? Nama orang. Apa jenisnya? Bahasa cekata ini kan. Apa namanya? Isim. Sekarang saya tanya maknanya. Secara makna sama nggak? Sama apa? Maknanya sebagai apa? Zaid dan Umar. Zaid dan Amar ini sebagai apa makna? Cara makna sebagai apa? Sebagai apa? Laku. Tadi ada nggak ngomong apa? Nama. Nama orang. Terus secara makna itu kan? Oh itu orang. Akhirnya. Ya nggak usah ngomong file-file sih. Kabotan. Ini dasar-dasar dulu aja. Ya. Zaid dan Amr cara jenis dia satu apa? Isim. Ini cara berpikirnya ini. Kemudian Zaid dan Amr secara makna mereka sama apa? Nama orang. Penamaan untuk orang. Baru bisa diatofkan. Ingat loh ya, yang sejenis secara makna disambungkan ke dalam i'rab yang sama. Jadi nanti kalau i'rabnya kita sudah nemu ini, saya nggak bahas sebabnya ya. Kalau kita sudah nemu i'rabnya misalnya Zaid, nah yang jadi patokan itu si Zaid yang awal, yang pertama yang diikuti. Kita udah nemu Zaid, i'rabnya apa Sabib? Si Rafa. Rofa. Maka ketemu nanti huruf atof, setelahnya misalnya ada wa. Huruf atof itu banyak, salah satunya wa yang populer, yang paling sering keluar itu wa. Kemudian setelahnya kita temui lagi ada yang sejenis dengan dia dan semakna dengan dia. Sejenis dan semakna. Maka isim berikutnya kita ikutkan saja ke depannya, ke sebelumnya. Patokannya itu aja, sejenis makna. Sejenis itu berarti dia fi'il atau isim. Ya toh? Kalau fi'il ya fi'il. Kalau isim ya isim. Nah nanti isim dilihat ini sejenis apa enggak.
Oke? Harus semakna apa enggak? Karena nggak mungkin, misalnya saya membeli permen dan Ustadz Apik, mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Nggak semakna. Sejenis, sama-sama kata benda isim, tapi semakna nggak? Nggak semakna. Satu orang itu benda, mustahil. Jadi kalaupun ada, mungkin saya membeli pulpen dan baju, mungkin nggak? Mungkin. Semakna benda mati. Gitu? Saya membeli lihat. Ini biar antum lupa. Gampang banget tapi banyak yang bingung. Ya, ini bahasa Indonesia dulu. Saya membeli buku dan pulpen. Buku dan pulpen dan Ustadz Apik. Makan roti. Ya, lihat. Oke, kalau begini, kira-kira yang atof itu yang mana? Yang atof itu yang mana? Ini ada juga. Yang atas. Yang Buku dan pulpen. buku dan pulpen. Nanti dan di sini dia bukan dan atof. Ini waw, istilahnya dalam bahasa Arab namanya waw ibtidaiyah, yang memulai percakapan baru. Sama waw juga, tapi kan sudah nggak sejenis, nggak semakna. Nah, dia sejenis tapi nggak semakna, ya nggak masuk. Paham nggak? Di sini sudah berubah temanya. Saya membeli buku dan pulpen dan Ustadz Apik makan roti. Berarti di sini sudah kata kalimat baru. Oke? Paham nggak? Masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Nanti sekarang saya buat Arabnya. Ashtari kitaban wa qalaman. Wal ustad al-ustad al-afif yakulu khubzan. Ini nggak mungkin dia langsung, ya. Kenapa? Ini kan patokannya tadi dua. Nah, misalnya aku dapati nanti kalimat, oh ini biar lebih wadih, jangan nakiro saya buat ma'rifah ini. Ya, ashtari, misalnya ini gundul nih, ya. Oke, ini gundul nih. Ini kita harus harokatin ini, isim-isimnya harus kita harokati. Atau nemu ini sebagai suatu paragraf atas kalimat yang berada dalam satu paragraf.
Nah, gimana cara bacanya? Ashtari, sama. Lihat, ada waw. Ada waw, ada waw. Tinggal pahamin saja. Di sini nanti wawnya waw apa, di sini nanti wawnya waw apa. Jadi waw itu banyak-banyak. Waw itu adalah huruf yang banyak macamnya. Nanti ada waw kosam, sumpah. Ada waw atau ada waw ibtidaiyah. Ya, di waw ibtidaiyah itu huruf waw itu paling banyak di kita. Orang Arab itu dikit waw. Biasanya penerjemah yang orang amatir diterjemahinya semua. Jadi setiap terjemahannya ada dan padahal waw ibtidaiyah itu nggak perlu diterjemahin. Tapi orang Arab itu sukanya bilang wah. Kebiasaan mereka memulai sesuatu itu biasanya pakai wa. Padahal wanya itu nggak mesti dan. Kita ngertinya wa dan, ya. Jadi nanti aku ingat ini penjelasan saya. Ada waw ibtida. Waw ibtida ini nggak perlu diterjemahkan. Waw ibtida ini adalah waw yang dipakai orang Arab untuk memulai kalimat baru. Tema baru. Ya. Jadi waw ini nanti paling membingungkan santri. Saya juga dulu begitu, masih awal-awal banget. Semua terjemahan waw itu saya terjemahin. Kacau ya. Ternyata ada waw tidak. Ya, ada waw tidak. Ada waw kosam. Itu nanti yang menjulurkan wasyamsi wa duhaha wal fajri. Ada waw atof ini yang menjadi materi kita, menggabungkan dua kata yang sejenis dan semakna ke dalam satu i'rab. Oke? Ini kita bilang al-ashtari utama. Nanti dia sebagai maf'ul bi. Ya. Kolamnya apa? Tinggal tadi. Ini ada wa. Ini wa-nya bisa diperkirakan ini wa atau nggak mungkin wa yang lain. Kenapa? Karena dia sejenis isim semakna kata benda. Apa? Kata benda mati, jamak. Nah, ini juga sama, udah nggak usah mikir. Menghemat waktu. Ngerti atom ini hemat waktu, hemat energi. Yang penting tadi ya, menggabungkan dua kata yang sejenis yang semakna dalam satu i'rab. Oke? Nah, ketemu ustaz dalam satu kalimat yang sama, umumnya akan diharokati apa? Mansub juga. Kenapa? Selalu santri nganggap ini atof. Umumnya. Padahal nggak mungkin aku membeli buku, pulpen, dan Ustaz Afif. Nggak mungkin. Kenapa Ustaz Afif? Memang sejenis tapi nggak semakna. Benda hidup, manusia, insan. Isim tapi jenisnya insan. Ini jamak, benda mati. Maka nggak bisa diatof. Kalau mau diikutkan gimana nggak sejenis? Paham? Paham di sini? Paham nggak? Nah, jadi di sini nanti i'rabnya apa? Wal ustazu. Kenapa wal di sini dia sebagai wa ibtida? Ashtadil kitab wal qalam. Wal ustazu afifun ya'kulul khubza. Antum nggak usah fokus yang ini, fokus ini aja. Ya, fokus yang ini. Ingat, waw di sini nanti ada bermacam-macam. Di antara yang paling populer, waw itu waw kosam, waw ibtidaiyah, waw ibtida dan waw atof. Nah, waw ibtida, waw yang biasa muncul untuk memulai kalimat suatu tema baru dari sebuah tulisan. Walaupun dia satu tulisan, satu rangkaian, tapi wawnya di situ dia untuk memulai tema baru. Ini yang sering tidak dipahami.
Oke? Ya, ingat loh ya, makna di sini luas. Dalam arti bisa jadi apa maknanya ya, manusia sama manusia, atau nanti maknanya secara keagungan. Contoh, ya. Sana ya. Bisa baca ya? Bisa baca loh. Bisa baca kan? Ya. Ya. Ini kumbangan. Kamu bisa baca kan? Kamu bisa bacanya nggak? Judulnya aja. Arkanul imani apa? Sit. Masya Allah. Sit satu. Sit. Rukun iman ada 6. Ya. Al-imanu apa? Billahi. Billahi. Kenapa al-iman itu? Minggu lalu kenapa al-iman? Ada di awal kalimat langsung ada sana. Al-imanu billah Billahi. billahi. Ya, kenapa? Kenapa majrur? Karena objek, masya Allah. Kampung. Terus ini bisa baca nggak? Wah, kan ini hafalan loh. Pasti bisa baca. Apa? Wah, warisan. Ya Allah. Apa din? Wah, kan jamaknya Rasul. Apa? Tadi Quran ya akeh kok ya. Wa rusuli Quran ya akeh. Terus wah jamaknya kitab apa? Kutubihi. Wal ini wal qadari. Nah, itu aja. Ini wow di sini atop semua. Kenapa? Semuanya isim sejenis.
Kemudian semakna. Apa semaknanya? Semua yang diagungkan. Ya, kan Allah dan Rasul nggak sezat, beda loh. Jadi nggak mesti sezat gitu loh. Tapi intinya, ya secara makna, misalnya dari keagungan, bisa nyambung nih, ya sudah. Betul. Secara zat, misalnya orang sama orang. Jadi nanti tinggal deh kita pahami temanya, tema pembahasan. Oke, paham ya? Jelas? Ini atof. Paham deh? Ini kenapa Allah, Rasul, kutub, malaikat kan ini beda-beda kan? Beda-beda tapi semakna dari sisi kemuliaan. Semuanya adalah yang dimuliakan dalam Islam. Ya, secara makna semuanya dimuliakan dalam Islam. Nah itu makanya saya katakan, saya sebut di sini semakna. Karena makna itu luas. Beda sama arti. Kalau searti, ya ini artinya beda-beda. Tapi kalau semakna, makna itu luas. Oke? Paham ya? Ketiga itu kan sejenis semakna. Sejenis sudah syarat. Sejenis itu berarti patokannya apa? Isim sama isim, fi'il sama fi'il. Bukan sejenis. Ini kemudian semakna. Baru nanti lihat maknanya. Makna itu nggak mesti benda mati mah benda mati enggak. Ya bisa jadi benda mati mah benda mati. Makanya kan kita yang menangkap tema pembahasan. Misalnya kayak di sini. Ini kan secara apa? Secara makna zatnya kan beda-beda. Allah nggak sama para rasul. Para rasul kan nggak sama kitab suci. Ya toh? Udah beda-beda. Ini benda hidup, benda mati. Ini benda cahaya malah. Itu beda lagi. Ini waktu. Nah, sedangkan ini keadaan, kondisi, takdir. Ini kan secara apa? Secara apa namanya? Secara zat nggak ada yang sama. Tapi secara kemuliaan maknanya sama. Semuanya adalah sesuatu yang dimuliakan. Maka bisa nggak diangkop? Ya bisa, karena semakna. Apa makna yang sama di antara semuanya? Semua sesuatu yang dimuliakan. Paham? Paham? Kita harus melihat tema ini. Harus lihat tema. Harus lihat tema. Tentukan. Nanti baca kitab tuh begitu. Jadi jangan berpikir baca kitab tuh asal baca. Disitulah serunya baca kitab. Ini betul-betul apa yang antum sudah di level memahami domir ya, tapi nggak di sini. Memahami domir itu udah hitungan antum sudah lancar baca kitab. Memahami domir itu menandakan salah satu ciri seseorang jago nahwu shoroh. Domir itu nanti hu misalnya, hunya balik ke siapa ini? Oh itu lebih keren lagi. Terus dibaca betul itu. Ya, oh ini kembalinya ke sini. Ada yang bilang kembalinya ke sini, ya, itu nanti udah level langsung ngaji kitab fikih, perbedaan mazhab atau ngaji tafsir. Bukan muyasar, tafsirnya udah nggak level muyasar, ya minimal Fathul Qadir lah. Di bahasan dikit, bapak hukumnya balik ke sini, balik. Kalau udah jago-jago nanti ngajinya itu levelnya. Ini kembalinya kemana? Wah itu nanti jadi basul masail lama-lama. Top itu. Ya, paham ya? Nah, ingat patokannya sejenis itu kembalinya kemana? Ke fi'il atau isim. Oke?
Kalau semakna berarti ya makna dari masing-masing kata. Kenapa Ustadz, kitab dan kolam nggak bisa dibuat semakna? Memang nggak nyambung di mana? Sama-sama dimuliakan Ustadz yang enggak. Yang mulia satu tuh Ustadz Abid tuh. Paham? Ya. Nah, maka ketika begini nanti kita ketemu wow begini, oh ini wawnya wow ibtidah. Berarti setelah wow ibtidah, isim setelahnya rofa, karena dia memulai kata. Paham? Oke? Ingat ya, ini nggak akan saya sebut lagi. Jadi sengaja nggak semua harus dijelaskan di buku. Makanya tetap harus ngaji sampai dulu. Ini nggak ada penjelasan ini di rumah, karena nggak perlu makan waktu banyak, nggak perlu diteorikan biar nggak mumet, kebanyakan teori. Oke, intinya ini penting sekali. Kalau antum tahu nanti akan sangat menghemat energi antum dalam membaca kitab. Tadi kuncinya menggabungkan atau menyambungkan dua kata atau lebih yang sejenis, berarti isim dengan isim, fi'il dengan fi'il. Kemudian semakna, berarti dia memang maknanya secara makna berkaitan ke dalam satu no. Oke? Paham? Itulah no. Oke? Jadi nanti kalau udah bahas ini orang, tiba-tiba nyempul satu buku, nggak mungkin. Kemungkinan nggak mungkin. Gitu. Kecuali memang nanti bisa berkaitan secara makna. Misal satu lagi saya kasih contoh, mungkin dia secara makna itu bisa dipahami secara makna. Misal ya, Ra'aitu al-ustaza wal ulama. Ini mungkin padahal ustaz dan kolam nggak semakna, kan? Sejenis ya, tapi nggak semakna. Di sini semakna. Apa maknanya yang bersama? Di sini sama-sama sebagai objek yang dilihat. Berarti semakna, paham? Mereka semakna dua benda yang sama-sama jadi objek penglihatan. Paham ya? Makanya dia semakna. Bahasa yang digunakan semakna, karena makna itu luas. Paham ya? Nah, jadi nanti ya antum betul-betul memahami konteks itu. Udah itu aja. Kalau antum paham di sini, top setelahnya udah mudah banget antum. Gak akan sulit. Nah, di sini kan Ustadz mau follow nggak sama Ustadz maknanya. Makna secara benda, makna secara kemuliaan dan lain-lain dia nggak sama. Tapi mereka semakna dalam hal apa? Sebagai objek penglihatan. Nah, makanya dipahami dari mana? Dari sini, dari teks utuhnya. Nggak boleh satu. Jadi dari teks utuhnya. Oh, berarti ini semakna yang dilihat. Mungkin nggak seseorang melihat Ustadz dan pulpen di luar? Mungkin nggak? Mungkin. Berarti semakna. Sama-sama saat ini dalam kondisi ini, ya, keduanya adalah objek yang dilihat. Mereka adalah dua benda yang sama-sama sebagai objek penglihatan. Oke? Paham? Paham? Jelas ya? Paham ya? Makanya ingat, pahami
memahami kata-kata sejenis. Sejenis itu gampang, berarti kembali saja ke isim dan fi'il. Nah, yang semakna ini yang perlu dicerna. Kenapa saya pilih kata semakna? Karena kata semakna ini luas. Dia bisa menggambarkan memang ini zatnya, bisa menggambarkan nilainya, bisa menggambarkan kondisinya, dan lain-lain, tergantung. Ya, misal dalam hadis kan nanti ada itu yang membatalkan sholat seseorang kalau dia dilewati anjing hitam, anak kecil, perempuan. Nah, itu kan tiganya beda itu. Ya, ada hadis seperti itu. Membatalkan sholat seseorang, anjing hitam, anak kecil, wanita dewasa. Ya, jika dia lewat di depan orang sholat, jika ketiga itu lewat di depan orang sholat, maka batallah sholat. Di situ secara secara jenis semuanya isim. Perempuan, anjing hitam, anak kecil, semuanya isim. Tapi secara makna zatnya beda-beda. Satu anak kecil atau perempuan itu anjing, berbeda itu. Kemudian, tapi mereka sama di dalam hal apa? Dalam hal yang membuat mereka menjadi sebab pembatal sholat. Berarti tadi dilihat dari objeknya, kondisinya. Mereka semakna dalam hal itu. Oke? Tapi nggak akan ada, ya. Misalnya, kalau A itu ustadz, wa yakmal misalnya. Tapi kalau ini udah nggak mungkin lah ya. Udah pasti, udah pasti kan, udah langsung dipahami kan. Wa yakmal. Ini udah jelas keterangan. Aku lihat ustaz dan dia bekerja, ya mungkin aja. Tapi di sini kita nggak kan membutuhkan mencari irob karena di sini sudah fi'il dan sudah nggak nyambung. Paham ya? Tapi kalau yang kita perlukan kan mengharokati sesama isim. Oke? Ngerti? Ya. Jelas ya? Ini antum paham di sini. Setelah itu nanti akan sangat mudah. Ini doang masalahnya. Orang belajar atau lama-lama bosannya padahal kuncinya itu toh. Ya. Ya kan 20 menit, 15 menit dipahami secara. Kalau lama-lama adalah kuncinya ya tadi sejenis dia semakna yang perlu antum betul-betul pahami makna semakna karena dia luas. Bisa semakna dalam hal tadinya, zatnya, semakna dalam nilainya, atau tadi semakna dalam sebagai objek, atau semakna dalam hal mereka adalah pembatal kayak di hadis. Banyak contohnya. Intinya betul-betul dibutuhkan apa? Pemahaman. Ya. Jadi baca kitab itu pasti bikin antum alim. Pasti. Karena udah terlatih. Anak usorok ini masih bikin orang yang menguasainya dan melatihnya dengan baca kitab nanti jadi alim. Kenapa? Dia biasa dilatih untuk kritis, teliti, menganalisa, terlatih sendiri. Maka kata guru saya dulu, mau jadi orang berprinsip, pahami ilmu akidah. Kalau mau jadi orang berprinsip, punya prinsip keras, kuat, nggak mencela sendiri, jelas gitu ya, arah tujuannya, kuasai ilmu akidah, betul-betul pahami akidah. Kalau ingin jadi orang luas, ibaratnya ya luas lah.
bisa masuk kemana aja dengan pas. Belajar ilmu fikih, kuasain ilmu fikih. Kalau mau jadi orang yang teliti, menjadi orang yang kuat analisanya, ya, maka belajari nahwu sorot. Jadi semua ilmu itu akan dan lain-lain. Mau jadi apa namanya, mau bagus pribadi, akhlak, pelajari ilmu tajwid. Banyak tuh dijabarkan menurut saya. Pokoknya setiap ilmu itu punya buahnya sendiri-sendiri, buahnya secara khusus sendiri. Ya, jadi seperti itu. Maka ini penting, belajar baca kitab itu nanti akan akhirnya itu kan mau dalami akidah misalnya, itu udah baru bisa baca kitab dan lain-lain. Dan baca kitab itu sebenarnya kan nggak perlu gimana belajarnya, sebenarnya sama aja, sama mau belajar gimana aja. Itu nanti tinggal antum banyak latihan, banyak nyoba dan berani. Udah, secara umum belajar baca bahasa Arab deh, kecuali aku mau jadi pakar bahasa Arab ya. Tapi kalau aku bisa baca dan apa, itu nggak perlu belajar mahal-mahal loh saya. Yang penting ngerti aja metodenya, paham secara umum, berkelanjutan, nanti insya Allah bisa. Dan banyak melatihnya. Udah, setelah itu nanti antum buka gudang ilmu setelah mulai bisa baca kitab. Jadi jangan antum bayangkan baca kitab tuh setelah antum belajar bahasa Arab 10 tahun nggak ada salah lagi, nggak mungkin, pasti salah. Nanti pengalaman lah yang akan membuat akhirnya antum minim salahnya. Tapi ya apa namanya, harus nyoba, harus dilatih. Jadi mau antum belajar sekolah khusus bahasa Arab, ini kita antum tidak ngelatih sama aja, nggak ada faedah. Berapa kan anak di sini aja saya tanya, kamu udah pernah belajar? Udah selesai, dan saya paham secara teori tapi nggak paham prakteknya. Jadi aku tinggal memahami kalau salah ini gimana teori itu cepat diaplikasikan sehingga tidak perlu nunggu waktu lama. Antum pahami faedah dari apa yang antum pelajari. Seperti kemarin Irob, antum belajar sekali, antum bisa langsung pahami Irob secara umum. Maksudnya ini antum belajar dari ini, antum sudah bisa mengecek, ya paling tidak sebagai pengetahuan dasar, ya. Nanti jangan antum baca apa gitu Quran itu beda sama Ustaz, beda. Nanti hukumnya di situ sudah pengembangan, namanya Quran kan sastra tertinggi bahasa Arab. Ya, nggak semuanya itu antum yang harus belajar alfiah itu kan nanti, tapi kan kayak gitu. Tapi kan untuk buka awal. Intinya tugas kita sekarang buka gudang, cari kunci buka gudang. Ya, cari kunci buka gudang untuk bisa segera membongkar isi gudang itu. Apakah semua gudang kan bisa tuh pahami atau manfaatkan, kan belum tentu juga. Tapi paling nggak antum udah bisa buka pintu gudang. Kan kita dikasih gudang barang-barang dalamnya. Antum buka kan nggak semua barang tuh ada yang antum butuhkan. Nggak semuanya bisa antum manfaatkan langsung kan. Tapi paling tidak antum sudah bisa buka gudang. Kapan mau ngambil bisa, ya. Nah ini salah itu tujuannya.
Paling enggak nanti antum lihat kitab dulu. Ya, sudah yang agung, sudah mulai bisa baca, menebak. Tapi jangan nanti mengharapkan antum tanpa salah, tidak pasti salah. Yang di Libya yang teman saya yang anak asli Arab, anak Saudi aja, ya salah baca kita ngomong Saudi. Salah gitu lah baca. Tapi memang begitu faktanya itu. Sama kayak gitu kalau antum bahasa Indonesia berapa jadi warna antum? Bantar 6. Ya. Orang Indonesia kok 6 kan kalau logis. Tapi wajar. Ya. Karena kan teknis secara keilmuan bahasa Indonesia juga kan bertingkat-tingkat itu. Tapi kan yang paling kita butuhkan, yang penting kita sudah bisa baca buku kan itu. Ya dong? Kecuali anda menjadi guru bahasa Indonesia, jadi sastrawan atau dalamin semua kaidah di bahasa Indonesia. Jadi nanti misalnya itu dapati salah itu hal biasa, wajar, paling biasa. Ya, level kiai, level apa, salah aja ada. Level syekh itu salah itu ada. Ya, ada wajar. Sama kayak kita bahasa Indonesia saja juga masih salah. Jadi seperti itu cara belajar itu. Kemudian nanti istimror, ada yang ngecek antum baca, udah itu kuncinya. Ada yang ngecek antum baca, menjelaskan ini salahnya ini. Nanti sisanya pengalaman. Karena intinya apa? Bahasa itu adalah pengulangan, karena menyusun kalimat itu ya intinya itu aja. Menyusun kalimat itu intinya itu aja. Nah, nanti semua itulah yang aku pelajari lebih kurang di buku salah. Intinya nanti mubtada, khobar, mudhof ilaih, fi'il, fa'il, maf'ul dan lain-lain. Nah itu semua nanti aku pelajari. Intinya itu, sisanya adalah cerita pengalaman. Ya lebih kurang nanti, oh ini tuh ini pengalaman. Makanya nanti perlu setelah kuasai ya perlu banyak baca kitab, perlu melatih. Ya insya Allah di sini sudah disiapkan latihan-latihan dasar. Ya, oke ya, jelas ya. Atof ini dia dasar tapi penting sekali. Lihat contohnya. Qoma Zaidun wa Amrun. Zaidun, Amrun sejenis, semakna. Sejenis sebagai isim, semakna dia orang, nama orang. Ya, bisa dipahami, bisa dideteksi. Ya contoh ini itu contoh dalam keadaan rofa. Kita sudah nemu Zaidun, i'rabnya Zaidun apa? Kemudian kita temui nanti huruf waw. Nah, sisanya adalah kita ketemu lagi isim. Wah ini kodo wae masuk dirofakkan. Bisa kita tahu oh, dia sebagai fa'il, selesai. Zaidun fa'il, wa-nya wa'ato, amrun, nah paling ikut. Ya, ikut ke Zaidun. Contoh dalam keadaan nasab, ra'aitu kitaban wa qalaman. Itu sejenis makna. Oke? Paham? Marartu bi ghanamin wa baqaratin, ya. Aku jalan berbarengan dengan kambing dan sapi. Ya, sejenis makna. Enggak. Lihat. Ini lagi ngajarin ustaz.
Bahasa Arab. Ya ini kan yang Iya. Selesai. Ya. Sehalaman berapa? Tidak ada. Serius loh, profesional loh. Ya, bisa aja. Nah, ya udah kan. Bebas aja apa istirahat aja sekalian nanti bareng anak-anak ke museum. Ya. Di sini malah nggak tenang. Oke, nah. Bang, oke ya. Contoh dalam keadaan jazm ini contoh toh, nggak usah dipikirin. Jazm itu apa nanti? Zaidun lam yakum wa lam yaqud, ini contohnya intinya fiil sama fiil. Ya. Zaidun lam yakum wa lam yaqud. ya nanti bilang ya Zaid gak berdiri, gak duduk. ya nanti bilang berarti Berarti apa? Kalau nggak berdiri gak duduk apa? Gak berdiri gak duduk berarti apa? Apa lagi? Gak berdiri gak duduk berarti jongkok. Ya. Nah, ini contoh kalau fiil sama fiil. Oke? Paham, Din? Huruf atom ada 9. Ayo, baca. Huruf atom ada 9. 1. Waw, artinya dan, berfungsi untuk menunjukkan makna bersamaan. Ya. Ya. Huruf atom ada 9. Yang pertama wa. Artinya dan. Ingatnya bukan wow ya, wa. Dan udah paten tuh. Udah ada harokatnya. Wa. Artinya dan kalau bahasa kita. Fungsi untuk menunjukkan makna bersamaan. Ini yang saya sebutkan di sini adalah arti umum saja. Karena wa huruf itu nanti artinya banyak banget, tapi itu nanti aja belajarnya. Wa arti wa itu banyak banget, bisa dengan, bisa bersama, bisa ini itu macam-macam. Tapi yang disebutkan di sini arti huruf atom secara umum. Ya, huruf atom ada 9, wa artinya dan, berfungsi untuk menunjukkan makna bersamaan. Contohnya sholla al-imamu wal ma'mumu fil masjid. Imam dan makmum itu sholla al-imamu wal ma'mumu. Imam makmum sejenis, isim sama isim, semakna. Orang yang sholat atau podo manusia ya iso. Luas lah. Intinya bisa dapat maknanya. Oke? Terus 2. Fa, artinya maka, lalu atau kemudian, maka lalu atau kemudian. Fungsi untuk menunjukkan makna pekerjaan yang juga dan tidak dipisah oleh waktu yang lama. ya. Ya fa, artinya bisa maka, bisa lalu, bisa kemudian. Berfungsi untuk menunjukkan makna pekerjaan yang langsung dengan satu juga dan tidak dipisah oleh waktu yang lama. Bedanya fa dan wa. Kalau wa itu ada jeda sebenarnya, tapi tidak terlalu jauh. Kalau fa nggak ada jeda. Contohnya hadar Ahmadu fa Abu. Ahmad datang, lalu bapaknya. Jadi Ahmad, bapaknya pas di belakang. Ya. Kalau apa? Wa tadi kanan kiri. Bareng, memang pas bareng. Bersamaan. Akhwatnya dari salah tadi.
bersamaan. Wah, baru gitu. Fa bareng tapi enggak bersamaan, muka belakang misalnya. Dalam satu waktu tapi jalannya nggak bersamaan. Kalau wa gitu, kanan kiri. Fa gini, muka belakang tapi bersamaan. Hadara Ahmadu fa abuhu. Kemudian terus Jika summa artinya kemudian berfungsi menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan, tapi jikanya lebih lama beberapa saat atau waktu kemudian. contohnya itu mata ar-rasyidu tsummal ma'munu. Ar-rasyid di sini siapa? Tahu nggak? Rasyid di sini siapa? Siapa Rasyid di sini? Siapa? Khalifah Khalifah. Tahunya dari mana kamu? Mahmud. Mahmud. Ada itu istilahnya kalau fikih korinah. Iya. Mahmud itu anaknya. Anaknya Rasyid. Anaknya Khalifah. Harun ar-Rasyid adalah al-Mahmud. Matar Rasyidu tsummal ma'munu. Mati Khalifah ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid. Lalu setelah berapa lama meninggal al-Ma'mun. Ya. Jadi kalau bahasa lainnya tadi, kalau wah ini berbarengan. Ustaz Apip dan Resa datang berbarengan. Ustaz Udin dan Ustaz Musa, Ustaz Udin lalu Ustaz Musa datang. Tufa. Kalau summa, Ustaz Udin datang. Selang 1 atau 2 atau 3 atau hari. Kemudian Ustaz Resa. Sudah juga. Dan cukup panjang. Ya. Secara umum maknanya summa. Nanti belajar makna huruf itu penting, tapi kalau antum mau ngaji tafsir atau mau ngaji fikih, ya nanti ngajinya pakai kitab lain. Kalau di sini nggak perlu lah. Yang penting saat ini antum gimana bisa baca. Kalau itu udah di level mau ngaji fikih tuh, mau fikih, mau tafsir, pemaknaan, ya. Terus 4. Atau artinya atau menunjukkan pilihan lain selain yang sudah disebut, atau dia juga menunjukkan arti kebalikannya. Contohnya Iqra'il jadi dada awil baca lilata labisna yauman au ba'da yaumin. Ya. Dan huruf atau berikutnya ada au. Ingat ya, jenis-jenisnya wa, fa, summa, kemudian au. Artinya atau kalau bahasa kita menunjukkan pilihan selain yang sudah disebut, atau bisa juga menunjukkan arti kebalikannya. Contohnya lihat, Iqra baca, jaridah koran atau majalah. Jaridah, ya, isim sejenis. Majalah, isim sejenis. Semakna nggak? Semakna nggak? Semakna. Apa diantaranya? Mereka semakna dalam hal apa? Teks yang dibaca. Nah, mereka sesuatu yang dibaca. Paham ya? Ini yang saya maksud. Labisna yauman au ba'da yaumin. Di Quran. Kami tinggal di sini sehari atau setengah hari. Yauman au ba'da. Mansub ba'da. Kan mansub ba'da.
Ya, yauman mansub. Sejenis gak? Sejenis. Isim. Semana. Apa maknanya? Menjelaskan waktu, hari. Ya. Paham sini? Makin paham loh. Yang penting aku paham tarifnya tadi. Itu kuncinya aku. Setelah ini nggak akan ada pengulangan. Karena saya rasa sekali saja dijelaskan harusnya paham. Jadi nggak perlu ulang-ulang lagi materinya. Ingat aja penting sejenis semakna. Dah, itu patokan. Kemudian yang kelima, 5 am artinya atau. Faidahnya ada 2 macam. Untuk ta'yin yaitu untuk menentukan antara 2 hal. Biasanya diawali hamzah istifham. Contoh, ahuka Ahmadul am Mahmudun. terus menunjukkan Makna taswiyah, kesamaan antara 2 kata yang dihubungkan apabila didahului oleh jumlah yang setara. Contoh, sawaun alayya afahamta ma qultu am lam tafham. ya. Kemudian ada am, ingat. Intinya tuh di sini ingat aja huruf-hurufnya, ya, sama artinya udah. Kalau yang tambah-tambah nih, ya, informasi tambahan aja. Kalau aku belum nggak usah fokus di pemaknaannya. Ini tambahan aja dari saya. Gak mesti antum harus tahu sekarang maknanya. Ini tambahan aja. Antum fokus adalah huruf-hurufnya apa aja dan artinya secara bahasa Indonesia. Nah, nanti kita mau menerjemahkan. Am, huruf atau yang kelima am, artinya sama kayak au atau. Faedahnya ada 2 macam. Pertama untuk ta'yin, yaitu untuk menentukan antara 2 hal. Biasanya diawali hamzah istifham. A'ahu ka Ahmad am Mahmud. Itu yang pertama, apakah, ya? Apakah saudaramu itu Ahmad atau Mahmud? Pilihan. Ya, menentukan antara 2 hal. Saudaramu itu yang mana? Ahmad atau Mahmud? Artinya podo, terpuji. Tapi yang mana? Atau menunjukkan makna taswiyah, kesamaan antara 2 kata yang dihubungkan apabila didahului oleh jumlah yang setara. Sawaun alayya, sama saja bagiku. Afahamta, apakah kau paham? Afahimta, ya, salah. Afahimta maksudnya kamu paham yang kau omongin, amlam tafham, atau kau gak paham. Sama aja, kamu paham gak paham, foto wae. Itu kayak di Quran. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Sama Allah itu sama aja. Kau sudah peringatkan mereka Muhammad atau enggak, sama saja di sisi Allah. Orang kafir ya kafir. Foto ele. Ya, lebih kurang begitu. Itu kalau kita paham makna-maknanya. Makanya kalau mau ngaji tafsir, mau ngaji fikih, itu penting nanti memahami makna huruf binaan. Spill biar aku tertarik gitu. Jadi memahami Quran itu betul-betul memang harus menguasai bahasa Arab. Kaidah Quran itu bisa kita dapatkan dari mempelajari bahasa Arab. Jadi makanya habis ini salah ngaji jurumnya. Di jurumnya mungkin langsung bisa Ibnu Malik kalau udah mahir. Mantap. Saya ada bukunya Syarah Ibnu Maliknya, gampang banget. Dulu dipakai di Libya, gampang. Ya, terus. Nah, Yang keenam, la artinya bukanlah. Fungsinya adalah mengabaikan antara kata yang disambungkan. Syaratnya harus didahului oleh kalimat positif.
Nah, artinya bukanlah, fungsinya adalah menafikan antara kata yang disambungkan. Syaratnya harus didahului oleh kalimat positif. Dan juga la ini termasuk huruf yang paling banyak macamnya di bahasa Arab. La kadang ya larangan, la kadang ternyata atau ya. La nanti ada la nafiyal jinsi. Nanti di sini ada. Contohnya kayak la haula wala quwata. Secara makna mirip-mirip ya kayak atok, tapi beda fungsi sedikit saja dan lain-lain. Jadi lain termasuk kayak wa, dia punya banyak sekali makna. Jadi antum nanti jangan bingung ya, dapetin la misalnya, bisa jadi la di sini la atok. Jadi informasi ini antum perlu tahu dari awal, sehingga nanti antum tidak tergesa-gesa ketika mengharokati, tidak tergesa-gesa dalam menentukan makna. Jadi betul-betul harus dipahami konteksnya. Jadi begitu. Oh, ini la dulu, bisa jadi la nanti belajar nanti la nahi misalnya. Oh, bisa jadi nanti la nafi lil jinsi. Oh, ini bisa jadi la-nya la atok, tergantung tema pembahasan. Kalau la atok artinya bukanlah. Fungsinya menafikan antara kata yang disambungkan. Syaratnya harus didahului oleh kalimat positif. Misal, yanjahu al-mujtahidu la al-kaslanu. Yang lulus itu yang rajin, bukan yang malas. La di sini menggabungkan antara kalimat mujtahid dan kaslan dalam satu i'rab. Mujtahid orang rajin, kaslan orang malas. Mereka sejenis dan semakna. Mereka punya kesamaan dalam apa? Sifat. Ya. Jalasa al-ustazu 'alal ardi la al-kursi. Ustaz duduk di atas lantai, bukan di atas kursi. Jer sama jer dia. Karena kursi itu mengikuti i'rabnya ardi. Kenapa? Mereka sejenis isim sama isim dan semakna. Apa di sini? Kesamaan maknanya di sisi apa? Objek yang diduduki. Oke? Paham ya? Ini aja kuncinya, semakna. Sejenis semakna, sejenis semakna. Ingat. Terus Lakin artinya melainkan atau akan tetapi. Fungsinya merupakan kebalikan dari la. Syaratnya harus didahului oleh nafi, peniadaan atau nahi, pengingkaran. ya. Kemudian nanti ada lakin. Ingat nanti ada lakinna dan lakin. Beda itu. Di Quran kan ada walakinna. Ada lakin. Nah, kalau lakin itu huruf atom. Lakinna nanti huruf nasab. Nanti ada di sini. Bedanya nunnya di tasdid, yang satu disukun. Konsekuensinya beda-beda, artinya sama, konsekuensi i'rabnya yang beda. Ya, kalau lakin i'rabnya tinggal tergantung mengikuti sebelumnya. Kalau lakinna nanti dia membuat nasab. Itu nanti insyaallah. Penting atuh ingat, oh ada lakin. Lakin huruf atop. Lah itu dulu. Nanti ketika masuk pelajaran lakinna itu huruf nasab. Arti sama, konsekuensi i'rabnya beda. Oke? Penting lakin dulu fokusnya. Artinya melainkan atau akan tetapi. Fungsinya merupakan kebalikan dari la. Syaratnya harus dilalui oleh nafi, peniadaan atau nahi, pengingkaran. Contohnya, ma qara'tu darsa lakinnil qur'ana. Aku enggak baca pelajaran, tapi aku baca adalah Al-Qur'an. Darsa, kemudian ketemu kata lakin, setelahnya ada isim lagi. Wah, i'rabnya apa gini? Kok Quran ini apa? Ketika lihat darsa. Darsa apa dulu i'rabnya? Oh, kita dapati misalnya i'rabnya mansub.
Oh, berarti Quran sudah langsung. Kenapa? Mereka sejenis, isim sama isim. Kemudian mereka semakna. Apa kesamaan maknanya di sini? Oke. Saya pelajaran. Pelajaran Quran apa sama-sama apa? yang dibaca. Sama-sama yang dibaca atau dipelajari ya. La yahduru ar-ra'isu lakinna ibuhu. Pimpinan gak hadir, akan tetapi naibnya wakilnya. Kita dapati misalnya nanti rois itu rofa ya robnya. Kemudian kita dapati kata naib ya setelah lakin. Maka kita langsung harokati, udah nggak usah mikir-mikir, langsung rofa juga. Karena dia sejenis sama sejenis isim sama isim, semakna yo sama-sama jabatan, pimpinan dan wakil kan jabatan. Mereka semakna dalam hal jabatan. Oke? Paham? Ya, terus. Ayo. 8. Bal artinya sama dengan lakin. Apabila didahului nafi atau nahyi diartikan bahkan. Jika sebelumnya amar atau kalimat positif. Ya. Contohnya al-sahib al-kaslana bal mujtahida. Ijlis hadian bal musriyan. Ya. Kemudian ada kata bal. Artinya sebenarnya sama dengan lakin apabila didahului nafi atau nahi. Nafi itu tadi peniadaan, nahi itu larangan. Tapi dia juga nanti punya arti bahkan jika sebelumnya amar atau kalimat positif. Tapi aku nggak perlu nggak perlu tahu terlalu detail. Yang penting tahu artinya bal ini bisa tetapi bisa bahkan. Udah itu aja. Di sini antum nggak disuruh bikin kalimat, antum disuruh baca kalimat, nanti tinggal nyocokin artinya apa, udah itu doang. Nah, jadi saya nggak akan dalemin ini sebabnya apa nih, gimana buatnya, enggak. Antum kan bukan mau buat kalimat, antum kan mau baca kalimat, ya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab pada umumnya, ini kita disuruh memahami, karena kita disuruh baca dan disuruh buat. Makanya mumet. Nah di sini udah. Yang penting antum tahu artinya. Bal itu kadang artinya tetapi, kadang artinya bahkan. Taunya dari mana kalian nanti tinggal cocoknya yang mana. Kan nanti misalnya ya contoh, la tusahib al-kaslana bal al-mujtahida. Jangan kamu temani orang malas. Nah, cocoknya bal di sini apa? Tetapi atau bahkan? Jangan kau temani orang malas. Titik-titik orang rajin. Maksudnya apa? Akan tetapi atau bahkan? Akan tetapi. Kan nanti bisa dipahami dari antum bukan disuruh buat. Jadi nggak usah dipikirkan gimana kok bisa begini, nggak usah. Antum capek-capek kepala gitu. Ya. Ijlis hadian bal musdiyan. Duduk dengan tenang. Titik-titik. Sambil mendengarkan. Nah, bal di sini artinya apa? Bal di sini cocoknya artinya apa? Duduk dengan tenang. Titik-titik. Mendengarkan. Bahkan ya duduk dengan tenang bahkan sambil dengarin. Musdiyan itu dengarin tanaman. Jadi bukan cuma duduk tok dengan tenang tapi sambil dengar. Nah, bal di sini artinya bahkan. Nah, kita tahu dari mana? Nanti dari temanya.
Paham ya? Jadi fokus antum di sini ngingat kata dan artinya. Nah, bal punya dua arti. Satunya akan tetapi, satunya bahkan. Taunya nanti dari mana? Dari tema pembahasan. Oke? Nah, antum nggak usah fokus gimana cara buatnya, karena memang antum nggak disuruh buat, tapi antum disuruh baca dan ngerti apa yang antum baca. Udah itu aja, jadi hemat energi. Oke? Terakhir. 9 hatta artinya hingga atau sampai. Ya. Baca catatan kakinya. Khusus huruf hatta jika bertemu kata benda isim terkadang juga menjadi huruf jar. Insyaallah akan dijelaskan lebih lengkap di pembahasan lainnya. Ya. Hatta artinya hingga, bisa sampai. Nah, hatta ini nanti dia bisa jadi huruf jar, bisa jadi huruf atop. Ya tergantung antum memandangnya dari mana. Ya nanti saya beritahu sedikit aja, nanti ada dijelaskan. Tapi poinnya antum sebatas tahu kok, bukan dalam hal mendalami. Ya karena antum ingat, antum di sini tidak diajarkan untuk membuat kalimat Arab, tapi bagaimana bisa baca kalimat Arab dan mengartikannya. Oke? Contohnya rokibtu kullal wasaili hatta toyyaroti. Aku telah menaiki semua sarana transportasi sampai hingga pesawat. Aku sudah menaiki seluruh sarana transportasi hingga pesawat. Abang, ayo sekolah. Ayo. Dan dulu mainnya. Satu lagi, yamutun nasu hattal anbiya'u. Manusia semuanya akan mati, sampai para nabi juga akan mati. Ya. Ayo udah nanti ke pondok. Iya, dia langsung ke pondok aja. Jangan terlalu besar. Selesai. Ya, semua orang akan mati, termasuk atau sampai atau hingga para nabi pun akan mati. Kadang-kadang ada yang baca Fatal Ambiya ini, jadi kan tanda itu huruf J. Kadang-kadang seperti yang saya sebut itu. Nah itu nanti cuma dari sisi pemaknaan, ya. Nanti tergantung apa yang makna ini antum ambil. Antum boleh baca Hatal Ambiyai, boleh antum jadikan atof. Kalau antum baca Hatal Ambiyau, berarti antum atofkan. Ya, maknanya berarti ya semua manusia mati. Nah, kalau nanti antum bacanya Hatal Ambiyai, berarti antum batasi semuanya hanya para nabi saja yang mati. Tapi nanti ada golongan, ada jadi ini di sini Pak. Kalau peci Bang. Ini lo terangnya lo. Nah, intinya gitulah, nanti dari sisi pemaknaan. Ya intinya hatta juga termasuk huruf atop. Nanti ada saya jelaskan, nanti ngobrol contohnya. Yang penting aku paham dulu perkara atop. Oke? Ingat ya, menggabungkan dua kata yang sejenis, semakna,
dalam satu sejenis. Balikkan ke jenis kata. Kata ada 3 yang dibahas ini, berarti isim fi'il semakna, berarti makna ya. Maknanya bisa makna yang memang secara khusus atau makna yang lebih luas ya. Allah a'lam bishawab. Ya, kita sholat ini dulu aja, kita rampungkan sedikit warming up ini dikit loh. Ini cuma baca toh, biar minggu depan kita masuk pelajaran. Ayo baca. Satuan tulisan terkecil dalam bahasa Indonesia disebut huruf. Contoh A, B, C, D. Adapun satuan terkecil dalam bahasa Arab disebut alif huruf. Contoh A, B, T, A. Alif, ba, ta, ta. Bro. Kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia disebut kata. Contoh buku, memukul, kepada, dan lain-lain. Adapun dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Contoh. Contoh abun, doroba, ilah. Baca catatan kakinya. Mengenal kata al-kalimah dan pembagiannya serta hal-hal yang terkait dengannya adalah pembahasan inti untuk bisa membaca tulisan atau kitab Arab. Memahaminya maka akan dapat memahami tulisan Arab secara keseluruhan. Ya, terus. Himpunan dari beberapa kata, 2 atau lebih dalam bahasa Indonesia yang belum memberikan pemahaman yang sempurna bagi pembaca atau mendengarnya disebut frase. Contoh jam tangan, pergi ke pasar sebelum zuhur. Adapun dalam bahasa Arab disebut dengan simbol jumlah. Ya. Contohnya qabla zuhri fil fasli as-sa'atu. Terus. Himpunan dari beberapa kata, 2 dalam bahasa Indonesia yang telah memberikan pemahaman yang sempurna bagi pembaca atau pendengarnya disebut kalimat. Contoh Ahmad membaca buku. Adapun dalam bahasa Arab disebut al-jumlah atau al-jumlah mufidah. Contoh qara'a Ahmad kitaban. Beb, baca Beb, ada dasarnya. Pada dasarnya bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki persamaan di dalam dasar-dasar pembentukan susunan kalimatnya. Sebagaimana yang telah kita bahas di atas, hanya saja terdapat beberapa perbedaan seperti bentuk tulisan dan beberapa ciri khusus yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, semisal alfabet pada setiap hurufnya, perubahan bentuk pada akhir katanya dan lain sebagainya. Ditambah lagi pada umumnya kita mempelajari bahasa Arab ini tidak sedari ini sehingga metode dan tahapannya pastilah menjadi berbeda. Poinnya yang harus ada di pikiran kita adalah mempelajari bahasa Arab, khususnya membaca tulisan Arab, tidak jauh berbeda dengan mempelajari cara membaca tulisan berbahasa Indonesia. Karena itu mempelajarinya pasti mudah bagi siapa saja yang benar-benar ingin menguasainya. Akhirnya tinggal ada dan tidaknya keinginan atau kuat serta semangat pada diri kita. Karena semuanya akan mudah ada keinginan, usaha dan semangat untuk bisa. Ya. Ini ya, ini pemanasan untuk sebelum masuk nanti ke materi inti. Ini juga penting antum pahami tujuannya apa? Tujuannya untuk makin memantapkan bahwasanya semuanya mudah. Jadi belajar bahasa Arab itu lebih kurang kayak belajar bahasa Indonesia saja. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia satuan terkecil bahasanya disebut huruf. Contohnya A, B, C, D, ya, huruf abjad kalau kita bilang. Adapun satuan terkecil dalam bahasa Arab disebut al-huruf al-qudwah. Cuman bedanya al-huruf al-hijaiyah. Contohnya alif, ba, ta, ta. Nah, bentuknya aja beda tapi secara umum sama. Kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia disebut kata. Contoh buku, memukul, kepada dan lain-lain. Adapun dalam bahasa Arab disebut al-kalimah, kitabun, doroba, ilah, ya. Itu aja. Ya, kalimah
kata dan pembagiannya serta hal yang terkait dengan pembahasan inti untuk bisa baca tulisan atau kitab Arab. Antum paham, maka antum dapat memahami tulisan Arab secara keseluruhan. Intinya apa? Berarti materinya secara umum hanya membahas 3 hal saja. Kuasai isim, kuasai fi'il, kuasai huruf. Kan kata dibagi 3. Udah tinggal cukup. Jadi materinya banyak. Sedikit sebenarnya. Cabangnya yang banyak gitu. Ya, tapi kan kalau sudah dibenahi cuma 3 hal apa tuh? Gak ada sulitnya, no? Gitu. Akhirnya nanti enjoy. Kenapa? Kita itu belum apa-apa udah membentuk di kepala kita sulit. Nah itu sehingga menganggap semua pelajaran tuh berat. Padahal belajar tuh gampang. Tinggal mindset cuma mengetok. Bukan sombong, tapi niatnya untuk membuat itu mindset mudah. Jeleknya orang kita itu selalu melihat beratnya, sulitnya, sisi susahnya, sehingga nggak mau melangkah. Oleh gensi itu pokoknya semuanya enaknya. Kita itu mikir mudahnya, bisanya, sehingga kita bisa melangkah. Kalau semua mikir beratnya, ininya itunya, ya nggak apa-apa itu. Mau sekolah nggak ada duitnya, mau mikir mau ada duitnya. Pikir mau sekolahnya dulu, masalah duitnya gak usah dipikirin dulu itu. Kalau mikirin kita tuh nggak pernah sekolah, kan begitu. Kalau pikirin kuliah, atau malah kuliah, ya pikir. Selesai kuliah, ada biaya. Oh, udah pikirin susahnya. Kenapa nggak dipikirin bisa sekolah? Mudahnya. Kan itu prinsip. Akhirnya bisa juga. Sadar nggak sadar aku bisa bayar. Sadar nggak sadar aku bisa lulus nggak? Lulus. Ya, ini masalahnya. Cara berpikir kita clear. Saya dari dulu zaman saya mondok, zaman saya kuliah, kalau mikirin duit ya nembus kuliah manapun. Satu toh kalau saya pengen sekolah guys. Ya, tinggal mau apa enggak. Misalnya, kalau saya mau sekolah di sini, nggak ada di saya. Tapi saya mau sekolah dulu nih, berangkat. Ada nggak ada duit nggak daftar gitu. Karena nih, dulu baru masuk besar, ya udah berangkat. Nggak ada duit yang 20.000 gitu. Ini beda dari Magelang. Datang ke sana daftar, biayanya 500 sekian. Utang dulu. Belum masuk utang piye. Saya bayar Pak, tenang aja Pak. Piye minta izin sama mudirnya dulu gitu. Wah, daftar di sini utang. Ya udah tinggal minta izin tuh. Berapa bulan bisa bayar? 3 bulan. Padahal 3 bulan itu saya belum ngerti duit dari mana. 3 bulan itu ya belum tahu duit dari mana. Ya. Penting maunya dulu bisa. Akhirnya ya lulus. Pas mau ke Libya, mau daftar Libya. Juga ada duit. Gak ada duit belas ya. Cuma berapa itu? 50.000. Akhirnya kiai saya dibayar 100.000 sama ibu bawain mandi. Udah itu gua berangkat. Nanti di sananya ibu nggak mikir. Ya, selama tes nanti gimana tidurnya apa, semua makannya apa nggak mikir. Ini nyampe dulu bisa ikhtiar dulu. Ya lulus alhamdulillah. Sampai rampung sekolahnya. Kalau dipikirin nanti uang makan, uang apa segala macam itu udah nggak jalan-jalan. Jadi seperti itu. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita mikirnya
positifnya bisa apa enggak. Masuk atau mau S2, mau S3, mau S4 jadi itu aja kalau saya belum punya niat misalnya. Kalau udah punya niat saya masih lakukan. Nggak ada duit saya tapi sekarang belum punya niat. Tapi saya nggak pernah uang tuh nggak pernah jadi penghalang. Ya. Apa-apa itu kan. Kalau udah niat jalan. Sama kayak pondok. Kalau mikirin tunggu semuanya ada dulu nggak jalan-jalan dari dulu. Kan buat awal saya bilang saya mau bikin pondok, ditolak sama yayasan awalnya. Belum siap kita, dananya belum ada. Pondok yayasan kira-kira bisa ngasih berapa? Sekian, cukup. Ya udah jalan. Kalau nggak salah modal awalnya 2 juta berapa? Ya udah jalan. Ya 2 juta tuh beli lemari orang mungkin beli habis. Tapi ini jalan, alhamdulillah. Tapi hari ini ya ada duit. Kalau dipikirin nggak ada duit, kalau dipikirin duitnya atau penghalang-penghalangnya, kesulitannya, apapun nggak ada ya semua. Itu. Tapi kan kita itu pikirnya yang positifnya. Karena nanti urusan yang lain-lain urusan Allah, bukan urusan kita. Gitu. Yang penting kita tuh mau dulu apa enggak? Sama belajar ini sama. Ya, cuma belajar 3 hal dulu kok. Cuma Bapak mau bisa baca kitab, cuma bahas 3 poin. Isim, fi'il, huruf. Ya nggak usah dipikirin cabangnya. Ngopo pikirin cabang. Kalau kayak kita tuh nggak belajar. Cuma 3 huruf. Masa bahas 3 hal kok nggak iso? Nggak iso. Ya, tanpa belajar tajwid ya begitu doang. Apa saja, penting kita tuh bisa semuanya. Yang penting mindset kita. Kalau mindset kita itu positif, insya Allah semua bisa kita pelajari, semua bisa kita kuasai. Tinggal mau apa? Misal komputer, saya nggak paham komputer. Tapi kalau saya mau, saya bisa. Saya yakin. Cuma nggak mau, ya udah. Kan repotnya kalau udah nggak mau. Tapi hari ini nggak paham komputer. Bahasa Inggris saya cuma 30. Nilai UAN saya B9. Pada saat itu mau belajar. Ternyata nggak perlu les, nggak perlu masuk Oxford, iso. Belajar sendiri tuh deh, bisa. Gampang ya. Tapi sekarang udah malas ya, ditinggalkan juga dari nggak iso lagi, nggak bisa. Artinya apa? Mau atau tidak mau. Termasuk belajar baca kita. Antum mau apa nggak mau? Maka yang dipikirkan adalah hal positifnya aja. Jangan dipikirkan kerumitan teorinya ini dan banyaknya materinya dan lain-lain. Kalau terpikirkan itu, antum melihatnya sudah mundur. Akhirnya nggak mau melangkah. Padahal semuanya tinggal mau memulai. Insya Allah nanti berjalannya waktu ya akhirnya bisa. Antum pikirkan kuliah kemarin, pikirkan biaya, pikirkan tulisnya, nggak selesai. Nggak sanggup saya. Tapi kalau nggak pikirkan itunya, pikirkan yang mudah-mudahnya aja. Mumpung kuliahnya cepat, biayanya terjangkau, bisa mikir, enak-enaknya dipikirin. Akhirnya kan selesai, ya perlahan selesai. Jadi seperti itu, semua itu begitu cara pikir. Makanya diajarkan agama itu berpikir positif, maka akhirnya nanti bisa, ya. Nah, dalam bahasa Arab
kata disebut al-kalimah. Contohnya kitabun, doroba, hilang. Mirip aja kayak bahasa Indonesia itu lihat. Buku, memukul, kepada, sama aja. Terdiri dari beberapa huruf. Himpunan dari beberapa kata yang belum sempurna maknanya dalam bahasa Indonesia disebut frase. Contoh, jam tangan. Kan gak jelas maknanya, belum sempurna. Tangan maksudnya apa? Masih dipertanyakan. Jam tangan. Tiba-tiba saya ngomong jam tangan. Antum kan pasti bertanya. Maksudnya apa dah? Itu? Nah, itu namanya frase di bahasa.